Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, hari ini kita memasuki tema 3, subtema 3 untuk mata pelajaran PKN. Kita membahas KD 32, yaitu tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Sebenarnya hak dan kewajiban ini sebagai warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan membahas hak-hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama kita lihat pasal 27. Terdiri dari beberapa ayat. Ayat 1, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta kita wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualian. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekarang kita lihat pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat atau pikiran, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi di sini adalah terdapat hak warga negara untuk juga ikut membuat organisasi, kemudian mengeluarkan pendapat selama itu tidak bertentangan dengan aturan di negara kita. Kemudian ada pasal 28A, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lihat pasal 29 ayat 2, yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk satu agama atau kepercayaan, kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk memeluk satu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita. Kemudian kita di sini juga dituntut untuk menghormati pemeluk agama yang lain, atau itu dikenal dengan istilah toleransi. Oke, sekarang pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jika kondisi negara kita masih dalam keadaan aman, maka yang bertugas untuk usaha pertahanan dan keamanan ini yang pertama adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Tapi kalau negara berada dalam keadaan darurat, maka setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini adalah hak kamu sebagai seorang warga negara, karena Anda semuanya masih berada dalam usia pendidikan. Nah, berdasarkan pasal 31 ini, maka negara kita juga mengatur ada istilahnya usia wajib belajar, yaitu mulai dari 6 tahun atau 5 tahun sampai nanti ke tingkat SMA atau SMK. Oke, pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kita lanjut pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara. Nah, di sini berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, maka didirikanlah badan-badan usaha milik negara. Dan semuanya itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya tentang air, maka dibangunlah PLTA. Ya, kemudian untuk listrik ada istilahnya PLN atau perusahaan listrik negara. Kemudian untuk angkutan darat ada misalnya Damri, kemudian ada PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Kemudian untuk angkutan udara yang BUMN kita itu ada namanya PT Garuda Indonesia
Terus ada lagi misalnya usaha pelayaran, ada PT Pelni. Nah, badan usaha itu dimiliki oleh negara ya, dengan tujuannya tadi untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang kita lihat manfaat melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. 1. Memperlancar jalannya pembangunan. Ya, artinya jika kita sudah mendapatkan hak kita dan melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab, maka dapat memperlancar jalannya pembangunan. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menciptakan perdamaian dan ketentraman, kemudian menghasilkan peraturan yang aspiratif. Sekarang kita lihat manfaat memiliki sikap yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Artinya jika kita melaksanakan sesuatu itu atau melaksanakan kewajiban kita dengan bertanggung jawab, maka orang akan lebih mempercayai kita. Kemudian, mendorong tercapainya kesuksesan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Dan yang keempat, melatih diri untuk hidup lebih disiplin. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa pindahkan hal-hal yang penting ke buku catatan tematik. Assalamualaikum.